Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi GMRJ Lovers. Kembali di channel Juli Mutia hari ini. Bagaimana kabar rekan-rekan semua? Semoga senantiasa selalu dalam hangatnya ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Rekan-rekan, Zig Ziglar dalam bukunya pernah berkata, "You don't have to be great to start, but you have to start to be great." Kita tidak perlu hebat dalam memulai, tapi kita perlu memulai untuk menjadi hebat. Nah, apakah rekan-rekan sudah subscribe channel ini? Jika belum, pastikan rekan-rekan subscribe terlebih dahulu ya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memulai hari dengan berbagi kepada rekan-rekan bagaimana pentingnya kerja organ paru-paru secara pasti alam dan budaya menurut terapi Kabuyutan Nabawadatala Gusmus Raksajasad. Rekan-rekan, apa itu paru-paru? Tentu semua sudah mengetahuinya. Paru-paru adalah organ yang terletak di dalam rongga dada yang terlindung dengan tulang iga atau tulang kosta. Ia adalah organ yang bertanggung jawab untuk melakukan pertukaran gas antara udara yang kita hirup dan darah. Fungsi utama paru-paru adalah menghirup oksigen dari udara, menghembuskan karbon dioksida dari darah, dan mengatur keseimbangan asam basa dalam tubuh. Paru-paru terletak dalam rongga dada dan terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus dan paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus karena sebagian ruangnya diisi oleh jantung. Paru-paru terletak dalam rongga dada dan berikut ini adalah bagian-bagian dari paru-paru. Yang pertama yaitu rongga pleura, ruang antara paru-paru dan dinding dada. Dan yang kedua yaitu mediastinum, ruang antara paru-paru kanan dan kiri, tempat jantung dan struktur lainnya berada. Lalu yang ketiga adalah diafragma, otot yang memisahkan rongga dada dan rongga perut. Nah, rekan-rekan, ada 3 bagian penting pada paru-paru, yaitu yang pertama lobus. Ia adalah bagian besar dari paru-paru. Lalu bronkus, yaitu saluran udara yang membawa udara ke paru-paru, serta alveolus adalah kantong udara kecil tempat pertukaran gas terjadi. Lalu bagaimana proses udara masuk ke paru-paru? Udara masuk melalui hidung, kemudian ke bronkus, masuk ke broncheolus, lalu masuklah ke kantong kecil udara pada paru-paru yang dinamakan alveolus. Di alveolus, oksigen diserap ke darah dan karbon dioksida dikeluarkan ke udara. Kemudian darah yang kaya akan oksigen dialirkan ke seluruh tubuh oleh jantung. Nah, lalu apa saja gangguan fungsi organ paru-paru ketika mengalami sakit? Yang pertama, sesak nafas. Kemudian yang kedua, batuk terus-menerus. Kemudian yang ketiga, batuk berdahak atau berdarah yang disebut hemoptisis. Dan yang keempat, nyeri dada dan nafas tidak normal atau kita sering sebut dengan mengi ya. Dan yang kelima itu demam dan menggigil. Kemudian yang keenam, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Dan yang ketujuh, kelelahan dan lemas berlebihan. Selain dari gangguan fungsi organ paru-paru, saya ingin berbagi tentang pernapasan atau respirasi pada manusia. Pada bayi respirasi terjadi sekitar 30-40 kali per menit, sedangkan anak-anak terjadi sekitar 20-30 kali per menit. Kemudian untuk dewasa terjadi sekitar 16-20 kali per menit dan lansia 14-16 kali per menit. Nah, rekan-rekan, setelah kita mengetahui secara fungsi paru-paru dan sistem pernafasan, lalu bagaimana pasti alam dan budaya pada organ paru-paru menurut metode terapi Nabawadatala Gusmus Raksajasad? Bahwa paru-paru adalah perlambang dari pendidikan. Bagaimana ilmu yang kita dapatkan pada kehidupan ini dapat menindaklanjuti segala bentuk kebodohan di muka bumi ini. Bahwa paru-paru sebagai lambang ilmu dapat mengambil nilai kebaikan dan secara sukarela melepaskan nilai tidak baik, seperti halnya menarik oksigen dari alam dan mengeluarkan karbon dioksida.
Oksigen melambangkan harapan baru rekan-rekan. Harapan yang positif akan menjadikan seseorang mempunyai energi yang akan membuat hidup lebih bergairah dan bahagia. Paru-paru sebagai perlambang ketika hidup kehilangan harapan akan membuat manusia tidak bergairah dan tumpukan masalah akan menjadi belenggu dalam kehidupan. Hidup seperti halnya paru-paru yang perlu oksigen, ia perlu ilmu untuk terus mengeluarkan hal negatif yang ada di dalam tubuhnya. Dan dapat disimpulkan, jika hidup ingin bahagia, mendekatlah terhadap ilmu, maka bahagia akan menghampiri kita. Demikian sharing saya pada kesempatan hari ini, semoga bermanfaat. Terus support channel ini dengan tekan tombol like, share, dan komen. Badar Pancasona inditna bari cicing, lumampahna teu ngalengkah, nu jauh gera deketan, nu deket gera dehesan, nu anggang gera datangan. Cirina satangtung diri, ti luhur sausap rambut, ti handap sahibas dampal, ti gigir sagulir cingir, ti tengah saaya-aya. Saya Julie Mutia, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.